Heho Pop gengs. Di saat banyak negara sudah lama meninggalkan sistem pemerintahan monarki berganti demokrasi, Inggris masih tetap mempertahankannya. Tapi sistem politik Inggris adalah monarki konstitusional yang artinya raja atau ratu hanya diposisikan sebagai simbol kedaulatan sehingga tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Eits, jangan salah. Meski sang penguasa tidak lagi memiliki peran politik atau eksekutif, tapi ia tetap berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saking pentingnya, ada sisi gelap yang selama ini ditutup-tutupi dan baru terungkap setelah kematian sang ratu. Sisi gelap yang pertama adalah masalah rasisme dalam keluarga kerajaan Inggris yang dibongkar oleh Meghan Markle, Duchess of Sussex. Istri Pangeran Harry ini mengungkapkannya di awal tahun 2021 lalu saat melakukan wawancara dengan Oprah Winfrey. Dalam wawancara itu, Meghan mengatakan ada anggota keluarga kerajaan Inggris yang merasa khawatir dengan warna kulit gelap anak pasangan Harry dan Meghan saat sedang mengandung Pangeran Archie Mountbatten Windsor yang lahir pada tanggal 6 Mei 2019. Perasaan terluka itu begitu membekas di ingatan Meghan yang saat sedang hamil anak keduanya, Lilibet Mountbatten Windsor, saat diwawancarai. Meghan yang merupakan keturunan Afrika Amerika ini juga bercerita bahwa ia pernah dibuat menangis oleh kakak iparnya Kate Middleton karena kasus salah paham terkait gaun para pengiring pengantin yang dikenakan di hari pernikahan Meghan dan Harry. Perdebatan itu dianggap sebagai pemicu awal pertengkaran keduanya hingga saat ini. Tak hanya menuding kerajaan Inggris rasis, namun pasangan ini juga menganggap media-media massa di Inggris cukup membuat keduanya lelah akibat pemberitaan tentang urusan privasi mereka. Kamu tentu tahu, selain Raja Charles yang berkuasa saat ini, Ratu Elizabeth II juga memiliki putra bernama Prince Andrew, Duke of York. Anak kedua dari Ratu Elizabeth ini pernah menghebohkan dunia karena diketahui sedang berkencan dengan wanita berdarah Amerika Serikat bernama Kathleen Custard pada tahun 1982. Kala itu Kathleen berprofesi sebagai bintang film dewasa, yang foto-foto dirinya tanpa mengenakan busana banyak tersebar dan menghiasi media di Inggris. Namun Ratu Elizabeth ternyata tidak mengetahui pekerjaan Kathleen Custard sebelum bertemu dengannya. Sebab Kathleen kala itu cukup sering berkunjung ke istana hingga rahasianya terbongkar. Lalu di tahun 2019, nama Pangeran Andrew kembali jadi sorotan karena dikabarkan memiliki skandal seks dengan perempuan berusia 17 tahun yang dibawa ke Inggris untuk berhubungan badan dengan Pangeran Andrew karena dijebak oleh terpidana kasus pelecehan seksual Jeffrey Epstein. Dalam buku The Palace Papers, Inside the House of Windsor, The Truth and Turmoil karya Tina Brown juga dengan jelas dikatakan bahwa sang pangeran ini memiliki kebiasaan aneh, yaitu nonton film dewasa, yang kadang bahkan ia lakukan selama 2 hari sambil mengunci kamar. Layaknya pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak dari Pangeran Andrew pun tak jauh-jauh dari pemberitaan kontroversi. Putri Beatrice dan Putri Eugenie, kedua putri ini dikenal senang menghamburkan uang namun pekerjaannya tidak jelas. Sebagai anak kedua, kabar yang mengundang kontroversi dari Putri Eugenie adalah ketika ia memutuskan untuk melanggar aturan kerajaan dengan membuat akun Instagram pribadi di tahun 2018. Sebab seperti yang diketahui, setiap anggota keluarga kerajaan Inggris memang tidak dibolehkan memiliki akun media sosial pribadi dan hanya menggunakan akun resmi Istana Kensington. Tapi kelakuan anak pertamanya jauh lebih heboh. Jadi sebelum Putri Beatrice resmi menikahi pujaan hatinya Edoardo Mapelli Mozzi tahun 2020 lalu, ia pernah terjebak dalam drama percintaan dengan 2 mantan pacar yang dianggap memiliki latar belakang tidak layak. Yang pertama dikenal sebagai seorang kriminal, sedangkan yang satunya lagi adalah musuh sepupunya Pangeran William. Bayangin aja, Putri Beatrice kala itu masih berusia 17 tahun dan menjalin hubungan secara diam-diam dengan pria Amerika Serikat bernama Paolo Liuzzo yang berusia 24 tahun. Bukan hanya karena hubungan rahasia itu yang menjadi sorotan,
Namun karena Paolo diketahui telah membunuh seorang mahasiswa Holy Cross College yang berusia 19 tahun. Tak hanya itu, setelah mereka putus, Paolo ini ditahan oleh polisi setelah ia menabrakkan mobil Audi sewaan senilai 600 juta rupiah ke lampu lalu lintas di Gold Coast, Australia. Ia ternyata buru-buru ingin kabur melarikan diri dari kasino Jupiters karena berhutang, plus ia juga membawa kokain. Waduh. Gak usah jauh-jauh lah ya ke cucu, adik Ratu sendiri juga punya skandal dan kisah percintaan rumit yang tak kalah heboh di masanya. Berbeda dengan sang ratu, Putri Margaret ini dikenal memang doyan pesta sejak masih muda. Saat baru menginjak usia 20 tahun, ia ternyata diam-diam menjalin hubungan dengan pelayan pribadi ayahnya, Kapten grup Peter Townsend yang terpaut usia yang sangat jauh yaitu 16 tahun. Tak hanya itu, Peter ini juga adalah seorang duda cerai. Tak heran jika hubungan ini menjadi hubungan terlarang. Namun mereka tetap ngotot melanjutkan kisah cinta mereka hingga akhirnya kandas dengan sendirinya. Putri Margaret pun menjalin hubungan dengan fotografer Anthony Armstrong Jones dan menikah pada tanggal 6 Mei 1960. Pernikahan mereka yang menjadi pertama dalam kerajaan Inggris yang disiarkan di TV disaksikan 300 juta orang. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Diam-diam Margaret ternyata menjalin hubungan dengan Rodi Llewellyn, seorang ahli kebun, jurnalis, dan pembawa acara TV pada Mei 1978. Margaret dan Anthony pun resmi bercerai dan menjadi perceraian pertama dalam 400 tahun di anggota keluarga kerajaan Inggris. Nah, belum lagi jika kita membahas Putri Diana dengan pernikahannya yang kandas bersama Raja Charles akibat masing-masing menghadirkan orang ketiga. Saat masih hidup dan menjadi putri, tak banyak yang tahu kalau ternyata Diana pernah menderita berbagai gangguan mental. Salah satunya dikenal dengan nama bulimia. Penyakit itu bahkan mulai menyerangnya baru seminggu setelah bertunangan dengan Charles. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, lalu seluruh dunia seakan runtuh di sekitarnya. Bahkan ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, ia dituntut untuk selalu terlihat normal dan sempurna di depan umum. Selama pernikahan, ia harus menelan pil untuk menenangkan dirinya dan baru mulai membaik pada saat pangeran Harry lahir. Saking berkuasanya nih kerajaan sampai ada aturan bahwa seluruh angsa di perairan terbuka yang tidak memiliki tanda di paruhnya adalah milik raja atau ratu Inggris. Aturan kepemilikan angsa ini sudah berlangsung sejak abad ke-12 karena angsa dianggap sebagai unggas kerajaan. Karena ya saat itu angsa adalah salah satu jenis unggas yang dijadikan makanan di sana. Namun seiring berjalannya waktu, angsa kemudian dikeluarkan dari daftar makanan dan dilindungi oleh kerajaan. Jangankan dimakan, memotong rumput di sekitar habitat angsa aja dilarang. Bahkan ada orang-orang yang bekerja khusus memelihara para angsa yang dikenal dengan swan uppers. Lalu ada aktivitas yang disebut swan upping, yang tak lain adalah sensus untuk menghitung jumlah angsa Ratu Elizabeth II. Widih, segitunya. Soalnya populasi orang miskin di Inggris juga banyak loh. Sisi gelap berikutnya adalah kenyataan pahit yang disembunyikan Ratu Elizabeth II tentang sepupunya yang sejak kecil ditempatkan di rumah sakit untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus dan kemudian dilupakan sebab tak pernah dikunjungi oleh anggota keluarga kerajaan lain. Kisah sepupu Ratu Elizabeth II ini baru trending dibicarakan setelah muncul dalam serial drama The Crown yang ternyata adalah kisah nyata. Namanya adalah Nerissa dan Catherine Bowes-Lyon, anak dari paman sang ratu, John Bowes-Lyon. Keduanya punya kondisi genetik langka yang membuat mereka kesulitan untuk belajar. Sehingga mereka harus menghabiskan waktu mereka seumur hidup di rumah sakit Earthwood dan tidak pernah mendapatkan bantuan dari kerajaan kecuali untuk biaya rumah sakit. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang kisah sepupu ratu ini bisa kamu nonton di video Sisi Gelap Inggris ini ya.